Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita sudah diberkati Tuhan dari perjalanan masing-masing sehingga kita tiba dengan selamat di sini. Dan selama minggu ini sudah tentu kita mau pertemuan kita benar-benar maksimal, manfaatnya demi pekerjaan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di mana-mana pun bahwa gereja kita selalu mengadakan satu evaluasi yang sangat ketat. Ya, ada satu pembicaraan waktu saya menghadiri General Conference meeting di Washington. Ada satu penekanan dari Bob Lemon, bendahara daripada General Conference, bahwa dia bilang sekarang waktunya kalau kita mau menyegerakan kedatangan Tuhan, adalah saatnya kita harus fokus lebih banyak, hemat, dan fokus kepada pengembangan pekerjaan Tuhan, penginjilan. Jadi saya terus teringat dulu, pada waktu itu saya masih berada di Ayas, lantas yang berbicara Volkan Burr. Dia berbicara kepada kami semua mahasiswa di Ayas. Dia katakan, dia kupas mengenai teori institutionalism, di mana dalam gereja dia katakan pada mulanya gereja itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau gereja dipimpin oleh Roh Kudus, ini mirip-mirip Pantekosta. Tidak ada aturan. Aturannya Roh Kudus semua. Ya, sudah baca itu di dalam buku Kisah. Mereka belajar firman Tuhan, lantas berangkat kamu ke Makedonia. Ada roh Tuhan yang berbicara. Maka Rasul Paulus pun berangkat ke sana. Panggilan Makedonia. Walaupun pada waktu itu mungkin Makedonia itu bukan satu tempat yang enak. Tetapi karena Tuhan menyuruh ke sana harus pergi ke sana. Tapi sekarang ini saudara-saudara lihat. Panggilan itu kita buat satu arti yang profesional. Penekanannya bukan lagi spiritual. Karena saya dipanggil ke sana kira-kira bagaimana? Selerinya bagaimana? Situasinya bagaimana? Risknya bagaimana? Apakah itu memberikan benefit kepada saya punya keluarga atau tidak? Itu dulu pertanyaan yang pertama. Inilah yang sedikit saya mau lihat bagaimana kita harus sebenarnya berubah kembali ya. Kembali kepada Alkitab biblical. Basic yang kita harus ingat. Karena apabila kita lupa itu, maka pekerjaan Tuhan akan tersendat-sendat selalu. Ya, jadi saudara lihat, kalau kita baca di dalam buku Segala Kisah Segala Rasul, namanya pun Kisah Segala Rasul. Semua peristiwa-peristiwa penderitaan daripada rasul-rasul, tantangan dari rasul-rasul, inilah yang dikisahkan di sana. Dan itu adalah kisah penginjilan. Kisah perluasan daripada Injil itu terdapat di dalam kisah. Bagaimana mereka kalau kita baca di dalam, saudara bisa buka nanti, di dalam buku kisah, bahwa rasul-rasul itu pertama, mula-mula, who is the greatest among us. Siapa yang terbesar di antara kita? Karena Tuhan Yesus katakan saya akan berangkat. Ya kalau Tuhan Yesus yang berangkat, siapa yang jadi pemimpin ini? Datang Petrus katakan sayalah orangnya. Namanya saja nama saya saja tadinya namanya Simon. Tetapi dibuat Tuhan Yesus nama saya adalah
Simon Petrus. Merek saya yang kedua, Yesus yang membuat. Oleh sebab itu saya memang mewariskan warisan Yesus sebagai leader. Nah, saudara lihat di situ bagaimana menariknya. Tetapi dia leader, dia mengaku leader. Belum berapa lama ayam berkokok 3 kali. Saya nggak kenal itu. Dia menyelamatkan diri. Ditanya lagi, ini kan satu, saya lihat mirip-mirip ini jenggotnya ini. Oh, enggak, saya enggak kenal itu. Coba bayangkan, tadinya dia mengatakan dengan militan. Dia bilang, kemana Tuhan pergi, saya pergi. Dan saya jadi pengawal Tuhan yang paling hebat. Dan memang benar dia lakukan. Begitu ditebas telinga, ditangkap Yesus, dia terus tebas telinga, cerah, putus ini telinga. Lepas-lepas di situ melompat-lompat dia di situ. Nah, coba bayangkan, jadi dia berpikir inilah dia murid Yesus, kan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus katakan, sarungkan kau punya pedangnya itu, sarungkan. Kecewa dia. Loh, saya ini sudah membela Yesus. Kok saya dimarahi pula sekarang ini? Nah. Di situ mulai dia berubah. Oh, Yesus memberikan satu pelajaran hidup. Bahwa misinya itu berbeda dengan misi pribadinya. Kalau misi pribadinya dia mau jadi pemimpin. Memang Yesus mau jadikan dia jadi pemimpin. Tetapi pemimpin bukan menurut pola pikirnya. Saudara-saudara, betapa banyak kita jadi pemimpin. Kita ambisi menjadi pemimpin, tetapi menurut pola pikir kita sendiri. Dan apabila kita buat menurut pola pikir kita sendiri, organisasi ini adalah organisasi rohani, pasti terjadi sesuatu efek yang tidak baik. Tetapi kalau kita buat menurut pola pikir Tuhan, gak usah takut. Allah akan menyertaimu. Kan dibilang di dalam Matius 28. Pergilah ke seluruh muka bumi. Aku akan menyertaimu sampai kesudahan alam. Kadang-kadang ayat-ayat ini kita lupa. Ini kalau tidak disertai ketua uni gak aman saya ini. Mulai kita angkat-angkat telur sama ketua uni. Padahal ketua uni bakal diganti. Tapi tidak usah terlalu cepat-cepat, nanti ada prosesnya. Ya. Saya bergantung kepada orang. No. Karena saya dipanggil, kita ini semua dipanggil. Dipanggil oleh Tuhan. Itu yang dinamakan hubungan yang vertikal. Itu sangat penting selalu dalam hidup kita. Ya. Sekarang ini istri saya ini lebih tekun dia baca Alkitab dari saya. Karena dia kalau begitu bangun, saya capek, dia bangun, dia baca Alkitab. Karena dari kami di sini ada selalu apa yang dinamakan Bible reading. Jadi dia tidak mau kalau umpamanya nanti chapter di sini, dia nggak tahu ceritanya. Nah, sedangkan saya kadang-kadang merasa saya ini kan sudah profesor teologi ya. Nah, nanti ada ayatnya di situ kan sudah bisa saya. Tapi dia bilang nggak bisa. Dan memang kadang-kadang waktu kami berbincang, oh iya ya, saya lupa ayatnya. Memang benar juga, kita kan semakin tua kan semakin pelupa. Nah, tetapi jangan juga saya katakan sama dia, ya pelupa itu obat juga. Coba kalau semua orang yang menyakiti hati kita, kita ingat terus, pecah kepala kita ini. Nah, tapi justru lupa dibuat Tuhan, begitu lupa kita. Nah, akhirnya kita sehat. Nah, jadi ada sebenarnya karena dosa sifat pelupa itu ada juga gunanya. Saudara-saudara jangan kalau uang saudara tidak lupa-lupa, ini yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Jadi kembali kepada apa tadi
Rasul Paulus, bagaimana penderitaan dari rasul-rasul itu ya. Dari satu tempat, akhirnya mereka bertemu di satu ruangan. Waktu mereka bertemu di satu ruangan, apa yang terjadi? Di dalam kisah 2 dikatakan, semua menyadari Yesus sudah berangkat. Mereka itu seperti anak ayam yang tidak ada induknya. Tapi mereka ingat, jangan lupa bahwa Parakletos, penolong akan menyertai kamu. Jangan takut. Karena mereka berpikir, sudah mulai mereka minder. Tadinya waktu di hadapan Yesus, pede semua. Orang saya, datang ini Petrus saya, datang pula Yohanes. Jangan main-main, kita ini namanya tadinya Yohanes Boanerges, pemarah. Tapi kita sudah dirubah Yesus, kita ini menjadi Yohanes yang kekasih, kan begitu. Jadi dia situ sudah senior. Sudah mulai kurang tenaga. Kita ini yang muda, kita ini masih boleh. Begitulah kira-kira. Tapi apa yang terjadi di situ, ada 3 grup dikatakan di murid-murid itu. Ada yang grup yang dinamakan latar belakangnya dari politics, yaitu Simon orang Zelot. Ya, partai Zelot. Dia ikut Yesus juga. Ada yang namanya Matius. Nah, ini juga orang intelektual juga ini. Duit. Sistematis. Cara pengelola. Karena pekerjaan Tuhan tanpa pengelolaan duit bisa kacau. Itu sebabnya selalu di gereja kita ini selalu kalau saudara mau jadi pemimpin jangan problem dengan duit. Kalau sudah jadi pemimpin problem dengan duit, masalah itu. Terus langsung berat. Tapi kalaupun ada banyak kekurangannya, penarikan jiwa mungkin tak kurang macam-macam di situ. Tapi enggak pernah problem dengan duit, nanti diajari. Karena zaman dulu memang soal duit ini enggak ada masalah. Karena dianggap itu uang Tuhan. Uang Tuhan tidak boleh dimain-mainkan. Berkat itu dari Tuhan. Kalau kita main-main dengan uang Tuhan, berkat pun jauh. Apalagi kita pemimpin gereja. Pemimpin gereja ini orang bayar perpuluhannya dan persembahannya, saudara tahu, oleh karena trust saja. Kita enggak ada perusahaan. Mana ada perusahaan kita? Kalau ada umpamanya perusahaan mobil kita atau perusahaan pencetakan mendatangkan duit, itu IPH. Tapi itu tetap under daripada gereja ini. Dan semua itu adalah duit. Tetapi sudah tentu konsep yang kita tanamkan selalu konsep stewardship. Ini uang Tuhan. Bagaimana anggota-anggota berdoa dia dengan susah hati. Tuhan berkati usaha kami ini. Setelah Tuhan berkati kami, berikan bagian kami, perpuluhan kami, persembahan kami. Dengan setia dia. Moga-moga ini Tuhan mengembangkan pekerjaanmu ke seluruh muka bumi. Ada yang sepanjang tahun hanya perpuluhannya 30 juta. Sepanjang tahun. Tapi mereka itu berdoa. Doa itu adalah kota kita yang kurang lebih 110.000 Indonesia ini. Selalu berdoa, Tuhan berkati uang yang kami berikan ini. Supaya ini mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dia doakan itu. Mereka berdoa untuk uang yang diberikan. Dan kitalah yang mengelolanya saudara-saudara. Saya kadang-kadang merasa ngeri. Kalau itu uang perusahaan, uang usaha saya, mungkin saya enggak terlampau takut. Tapi ini semua mereka berdoa untuk itu. Lantas sering kadang-kadang dalam kenyataan begitu masuk uang ke daerah. Di daerah itu berubah rupa dia. Bukan lagi ini uang perpuluhan. Mulai kita kelola seenak kita sendiri. Ini tidak boleh. Karena dari bawah sumbernya itu adalah perpuluhan.
persembahan. Tetap itu kemanapun dia itu mengalir, airnya itu tetap air perpuluhan dan persembahan. Sudah pun nanti itu diberikan kepada bentuk KKR, itu semua dananya dari perpuluhan. Ini sebabnya kita harus, saya bilang sama pendeta Manulang, para pendeta kita juga harus menyadari ini. Apabila itu yang terjadi, kalau kita sadari itu semua, Allah berkati umatnya. Dan Allah berkati gerejanya. Dan gereja tidak pernah kekurangan dana. Apabila anggota trust kepada anggotanya. Tetapi sekali anggota kurang trust kepada kita pekerja-pekerja, habis dalam sekejap saja, 6 bulan hilang. Disinilah beratnya tanggung jawab kita sebagai pemimpin-pemimpin. Lantas sekarang mereka pun berjalan. Akhirnya mereka menyadari. Alkitab katakan mereka berkumpul di satu tempat. Dan mereka berdoa bersama-sama. Pada waktu mereka melupakan diri mereka masing-masing, maka datanglah Rohul Kudus. Sehingga yang tadinya Petrus, Thomas, Bartolomeus, Yohanes, semua mereka ini banyakkan anak nelayan, yang ahli itu hanya 3 orang. Ya, Simon orang Zelot, Matius, dan seorang lagi tadinya Judas. Yang lainnya itu Yohanes, anak nelayan. Yakobus juga demikian. Ya. Peternak. Itu sebanyak banyak orang Yahudi menganggap remeh terhadap murid Tuhan Yesus. Karena umumnya kalau datangnya dari Yerusalem, rabi-rabi dari Yerusalem, oh ini mantap. Tapi ini bagaimana dari desa yang namanya Genesaret, Nazaret, ya, di sekeliling Galilea, nelayan. Tapi itulah yang dipanggil Tuhan. Mereka dididik dari berbagai latar belakang. Saya pikir saudara-saudara, kita ini pun pengerja-pengerja ini sebenarnya banyakkan dari latar belakang yang sederhana. Ya, enggak ada kita ini dari golongan elit. Itu 1-2 itu. Tetapi kita yang sederhana ini menyerahkan diri kepada Tuhan. Dididik oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Siapa bilang enggak luar biasa kita ini? Kalau umpamanya diajak berbicara, kita ini semua Mr. Van Inderachten. Ya. Enggak bisa dikalahkan. Sehingga orang Islam bilang, orang Advent itu ahli kitab. Siapa bilang enggak ahli kitab kita ini? Sering dalam rapat pun sebenarnya itemnya enggak terlampau sederhana. Tetapi kita buat analise-nya sampai detail sekali. Yang belum dipikirkan orang sudah kita pikirkan 5 ke depan. Itu kan jago kita ini. Ini namanya ahli-ahli semua. Dan itu sebabnya gereja ini stabil kalau menggunakan keahlian itu untuk proporsi yang sebenarnya. Jangan pula keahlian kita itu kita buat untuk melemahkan. Nah, ini semua kita lihat murid-murid itu begitu semangat. Dan akhirnya Rohul Kudus datang. Rohul Kudus datang, apa yang terjadi? Yang sederhana berani menembus istana. Sampai-sampai mereka katakan, ini orang ini seperti orang sudah kesurupan ini semua ini. Ya, kesurupan maksudnya bukan, kalau kesurupan orang gak takut. Ya kalau kesurupan kan seperti orang gila. Tapi ini kesurupannya seperti matanya berbinar-binar. Apa yang dia ucapkan itu meyakinkan. Padahal mereka itu dari Galilea. Ini yang luar biasa. Kalau kesurupan gak meyakinkan kan ya crazy man, dibilang orang selesai kita. Tetapi ini memang ya seperti kesurupan dia, tetapi apa idenya ini luar biasa. Bicaranya mantap.
Saudara lihat di situ, inilah luar biasanya. Mereka akhirnya pede oleh karena Roh Kudus ada. Saya yakin juga kita ini sebagai pekerja Tuhan, kita akan pede apabila Roh Tuhan ada. Apalagi kita ini, semua ini bukan anak nelayan. Kita ini sudah sarjana-sarjana semua. Ada sarjana ekonomi, ada sarjana teologi, ada sarjana teknik, sarjana medis. Luar biasa. Hanya yang membuat kita mungkin supaya lebih pede lagi apabila Roh Kudus ada. Karena pekerjaan gereja ini adalah pekerjaan spiritual. Tidak boleh ini diahli-ahliin sendiri. Harus resepnya itu spiritual dulu, rohaninya plus ilmu. Enggak boleh hanya ilmu itu berbelit-belit ke sana kemari. Kalau enggak diurapi oleh roh itu, semua akan gagal. Jadi di sini pentingnya kita saudara-saudara, kita harus lakukan di dalam year meeting ini. Saya pikir kita akan berbincang nanti mengenai bagaimana perencanaan kita, pelaksanaan yang sudah kita buat, lantas kita evaluasi. Apakah itu evaluasinya dapat C, bahkan D, kalau A sudah tentu bagus, B jalan, C ya setengah-setengah tapi bolehlah. Nah, ini sebenarnya kita yang menilai kita. Itu sebenarnya di dalam satu organisasi self evaluation itu sangat penting, evaluasi diri. Kalau Anda sendiri pun sudah menilai Anda itu sebenarnya sudah dapat D, sudah repot itu. Kalau orang lain yang menilai itu D, Anda masih pede, saya sudah kerjakan yang terbaik, tapi saya masih dapat C ini atau B, itu bagus. Tetapi kalau umpamanya kita sendiri pun, kita ini kan tinggal 1 tahun lagi, sudahlah apapun bisalah. Ingat pekerjaan Tuhan tidak 1 tahun lagi. Tuhan akan memberi pertanggungjawaban kepada kita. Karena itu, untuk itu kita dulu jadi pengerja. Kalau saya hanya model-model begitu, ngapain saya jadi pendeta, jadi pengerja? Pergi saja ke kompani yang lain. Ya, habis termnya selesai. Ini enggak habis-habis ini term saudara tidak habis-habis dalam pekerjaan Tuhan. Sampai mati baru habis term kita. Amin. Di sini. Oleh sebab itu kita harus buat selalu terbaik. Layanilah Tuhan. Jangan seperti melayani biasa, tapi layani Tuhan dengan segenap hatimu. Maka Tuhan akan memberikan berkat. Nah, saudara-saudara, kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk Tuhan saudara. Kolose 3:23. Living Bible. Jadi dia bilang kerjakan dengan senang hati. Ya, namanya pun good news. Gospel. Orang yang membawa Injil itu ada satu obat yang diberikan Tuhan. Ada satu, namanya pun berita baik. Siapa yang terlibat dalam berita baik itu pasti selalu hasilnya berita baik. Jadi jangan pernah umpamanya selalu saudara bawakan berita baik, good news, gospel, tetapi selalu efeknya berita jelek. Tanda tanya itu. Walaupun tadinya jelek situasinya, tetapi bawa berita baik, good news, Bible, dia itu seperti ragi yang mengkamirkan katanya. Ragi itu bagaimana? Makanan yang tidak enak, taruh ragi, tunggu 2x24 jam, prosesnya pasti manis. Asal dia sudah kena ragi tersebut. Enggak mungkin tidak. Demikian juga sebenarnya hidup kita ini. Banyak saya rasa dari daerah-daerah. Dalam pelayanan kita banyak sekali tantangan. Sama saya paling banyak lagi ada SMS lah dari daerah-daerah, ini lagi masalah Pak.
Kadang-kadang mempet mungkin di daerah ada pula anggota langsung entah dari mana dia tahu nomor saya, masuk lagi. Lantas saya angkat begitu pagi-pagi, coba bayangkan saudara-saudara jam 5 sudah berdering. Karena ada pula entah siapa pula yang kasih tahu itu. Kalau jam 5 pagi-pagi pendeta Prangenangi lagi berdoa, di situ dia pasti angkat telepon. Karena kalau orang lagi berdoa nggak mungkin nggak didengar. Ya karena kita lagi berdoa berdering. Pouring sekali saya nggak angkat, kedua kali ini berarti ada yang uruhan ini. Saya angkat, gimana kabar? Dari mana ini? Oh ini begini Pak, mengganggu ini sedikit. Oh ya kalau kita sudah angkat, teleponkan sekurang-kurangnya 2 atau 1 menit, sapa karena dia anggota kita. Kecuali kalau tidak, karena itulah penggembalaan itu begitu. Sekali saja didengar suara gembalanya, dia senang walaupun nggak ada solusi. Itu kan teori konseling kan begitu. Oh itu sebanyak pendeta, banyak yang sukses walaupun tidak pintar dia berkhotbah. Tapi bagaimana saudara? Ya, begini. Oh, dia dengar begitu. Sudah sembuh, pulang dia sudah sembuh dia. Berhasil dia jadi pendeta. Tapi sering juga kita sangat administratoris. Jam kerja, jam 8, jam 4 pulang. Lewat itu tidak boleh. Saya juga tadinya sebenarnya agak fanatik begitu. Tapi akhirnya ada anggota yang menegur saya. Dia bilang, pendeta, kalau dulu di Sumatera Utara saya lihat pendeta sangat baik. Tapi rupanya semakin tinggi orang, hatinya semakin tinggi juga ya. Kenapa? Saya sudah bertelepon, coba lihat dulu. Pendeta punya HP itu. Oh ya ada. Kenapa enggak diangkat-angkat? Siapa yang berhubungan dengan pendeta pasti yang baik itu anggota paling-paling. Enggak mungkin perampok datang kepada pendeta. Macam-macam lah. Akhirnya saya pikir-pikir. Saya berdoa, Tuhan berkati saya. Ya. Saudara-saudara, itulah beban kita. Sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, kita harus layani Tuhan dengan sebaik mungkin. Di dalam pertemuan kita ini, salah satu saya rasa nanti kita bertemu, berbincang, yaitu mengenai evaluasi. Evaluasi kegiatan. Sudah tentu pada tahun 2014 kita rapat di sini, semua ada sudah program kita. Itulah yang kita putuskan. Nah, setelah itu nanti di akhir begini kita cek keputusan kita yang lalu. Apakah kita sudah jalankan atau ada yang gantung. Mungkin saudara-saudara juga semua perlu juga cek. Apakah itu di daerah sudah diputuskan tetapi masih gantung. Inilah maksudnya evaluasi. Setelah itu ada namanya evaluasi formatif. Adalah penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan proyek dilaksanakan. Ya, jadi pada waktu proses kegiatan ini, apa ini sesuai dengan jadwalnya, biayanya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tentu orang-orang manajemen bilang efisiensi and efektif. Ini harus selalu menjadi pemikiran kita, apa efisien dia. Bukan STM sibuk tak menentu. Tetapi dia itu begitu bergerak, setiap bergerak ini memerlukan biaya. Dan biayanya ini bagaimana, sesuai dengan hasilnya atau tidak. Ini semua sebenarnya sederhana-sederhana saja. Lantas ada yang dinamakan itu evaluasi sumatif, itu di perguruan tinggi. Merupakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, itu secara general. Orang akan bisa melihat secara general. Oh ini secara umum, ini hasilnya. Secara umum, West Indonesia Union Mission luar biasa. Kalau dari secara umum, dari pencapaian perpuluhan dan apa semua berjalan dengan baik. Secara umum kita tidak ada ribut-ribut. Bagus. Itu secara umum. Tetapi detailnya, ya, umpamanya finansial.
Detailnya, yang banyak itu menurut analisa bendahara, ya 50,1 atau berapa, itu dananya itu dari kota Jakarta. Lantas yang lain-lainnya itu, mulailah di situ adalah yang working capitalnya 30%. Adalah yang di sini mungkin 60, adalah yang macam-macam itu di situ. Itu sudah mulai detail ini. Kita cek. Tapi secara keseluruhan, iya. West Indonesia Union Mission. Bagus. Nah, waktu kami menerima itu, ya semua orang ngangguk-ngangguk lihat kita. Dan ya, istilahnya itu PD kita. Karena ya, kalau yang lain katakan kalau mulai ada pengumuman, ada yang dia lihat umpamanya begini pula Yuni ini akan terpaksa dia kecil sedikit ke bawah dia. Biasalah itu. Tapi jangan juga saudara-saudara umpamanya ada mission yang atau daerah yang menurun dia. Jangan kecut. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik seperti ayat tadi. I do my best, God will do the rest. Jangan, kalau sudah kita lakukan yang terbaik, ini pekerjaan Tuhan. Tapi jangan bikin sengaja aneh-aneh. Ini yang bisa orang anggota. Tapi kalau kita sudah lakukan banyak, ya karena Alkitab juga ada kadang-kadang masa, dia bilang 7 lembu tambun. Ada masa 7 lembu kurus. Yes. Lagi waktu lembu tambun itu ingat-ingat, jangan ini hidup ini tambun terus karena dunia ini pasti ada fluktuasi. Ya lihat saja sekarang ini Amerika, dulu hebat-hebat dari sana banyak dana bantuan, sekarang ini saudara tahu lihat itu persembahan dan perpuluhan itu sudah mulai 50-50. Ada selalu, tetapi gereja ini tidak akan tetap, karena gereja Advent ini sangat dikelola profesional dan spiritual, tetap stabil dia, stable. Ini sangat penting bagi kita. Ini semua siapa yang membuat ini? Ini bukan oleh karena ketua uni atau bendahara uni atau sekretaris uni. Ini semua perakannya kita semua. Kalau kita semua menyadari itu, maka inilah gunanya kita berbincang nanti di dalam pertemuan. Kita terbuka, transparansi, integritas kita selalu ada. Mari kita saling memperbaiki. Ya. Saudara-saudara, ini sangat penting. Knowing, ya, executing, evaluating. Apa maksudnya di sana? Mustahil saudara akan maju kalau saudara tidak tahu apa yang saudara kerjakan. Bagaimana keadaan keuangan saudara? Kalau sudah masalah keuangan umpamanya, apa yang harus dikerjakan? Kalau sudah masalah penarikan jiwa, apa yang mau dikerjakan? Ya kemarin ada ide-ide waktu kami rapat di kantor uni. Bagaimana pendeta? Ada ide yang brilian dari teman-teman. Per pendeta 100 anggota. Menarik juga. Jadi maksudnya di situ jangan lagi ditentukan gembala perjemaat. Ini kadang-kadang di Jakarta ini baru anggotanya 20 atau 25. Bagus juga itu. Taruh 1 pendeta. Terus akhirnya ya memang sebenarnya enggak soal juga. 10 pun anggotanya. Sebenarnya kalau ada yang dinamakan tabiat penetration, enggak soal itu. 10 anggota, tapi 1 hari dia lawat ini anggota selesai kan begitu. Maka 1 minggu lagi, 5 hari lagi, dia menarik jiwa, menginjil, menarik jiwa, menginjil. Karena dia tahu anggotanya cuma 10. Tidak apa-apa, tapi yang menjadi masalah sekarang, ya 10 anggotanya mulai hari biasa dia sport cukup. Ya ini kan stres di Jakarta ini. Pergi pula dia ke mall. Schedule yang begitu jelas. Sudah umpamanya 2-3 tahun tetap juga 10 anggotanya. Ini problem ini. Mungkin kita juga administrator sibuk pula terus menerus.
Sebenarnya kadang-kadang perlu juga administrator itu cek. Itu sebabnya baru-baru ini kami suruh dari UNI, cobalah dulu. Kita ini intinya ini adalah para pendeta. Kalau para pendeta ini dia tidak, coba bayangkan menarik jiwa hanya 2-1 tahun. Ini saya pikir sudah enggak ada motivasi lagi untuk bekerja. Walaupun ada alasan 1000 alasan, dia kan profesional dalam penarikan jiwa. Nah, ini yang kita mau, tapi enggak bisa kita salahkan. Ada lagi yang menyalahkan, ini karena diunai ini enggak beres. Mungkin ada juga benarnya, tetapi saya enggak bisa terima itu semua. Karena soal penarikan jiwa, Kolpol Teur pun bisa narik jiwa. Enggak ada pendidikan unainya. Dia bisa yakinkan. Ini ada saudara Simbolon dari arah Sukabumi sana. Dia bikin lagu Sunda tapi diresep dengan lagu Kristen. Ya, dia bikin lagu Sunda enak sekali. Sehingga orang mau kedengar. Padahal pendidikannya kurang. Tapi diberikan Tuhan inspirasi dia begitu. Nah, ini kan bukan oleh sarjana teologi dalam penarikan jiwa. Karena memang dia jiwai itu penarikan jiwa. Nah, ini yang penting saya pikir yang kita harus selalu ingat-ingatkan. Supaya dengan demikian pekerjaan kita pun akan lebih baik. Lantas ini George Bana, agar gereja mengalami kemajuan berarti dan signifikan harus ada seorang pemimpin yang melibatkan jemaatnya. Kalau pemimpin tidak berperan di tempat semestinya, gereja akan mengalami stagnasi. Ya. Melibatkan jemaat. Tidak boleh rupanya pendeta pemain sendiri di gereja. Dan itulah yang sulit. Saudara-saudara juga, kalau ke jemaat-jemaat, ke gereja-gereja, memotivasi mereka, menggerakkan mereka, itulah pekerjaan daripada pemimpin. Itu sebabnya kalau boleh, usahakanlah selalu jangan mau konflik dengan anggota kita. Walaupun kadang-kadang kita benar. Ya. Karena anggota ini, bagaimana kadang-kadang pola berpikirnya juga sederhana. Ya seperti ada beberapa di sini ya. Kalau si Anu punya pendeta jemaat, hanya 20. Kita sudah 35 enggak dikasih. Ada bisa suara di sana yang bisa jelek. Kalian sudah 40 anggotanya enggak dikasih pendeta. Di sana 20 dikasih. Ini namanya penghinaan. Kan begitu dia. Oh, menghina dia sama kita ya. Mulailah ini rame-rame dia ke kantor ini. Padahal sebenarnya itu bukan penghinaan. Kalau pokoknya ada dari sisi yang lain. Datang punya penatuannya. Tidak apa-apa, saudara. Kita juga kan supaya pendeta itu ada kerjaannya. Kita kan pendetanya juga. Ini kita kan, saya senang melayani itu saudara. Kan positif dia, ini enggak. Dianggap juga mungkin kita ini tidak ada punya gigi ya. Yang begini-begini bisa terjadi di gereja. Saudara tahu, ini saya sedikit agak personal. Kami ada di divisi. Datang ada SMS sama saya. Biasanya jarang SMS kepada saya kalau sudah di divisi. Karena saya Jadi datanglah ini SMS. Bapak perlu masuk penjara. Saya bilang kenapa aku masuk penjara pula ini. Lantas Bapak ini memang pemimpin yang punya ambisi. Macam-macam. Saudara tahu saya baca, saya tertawa. Saya enggak tersinggung. Saya berpikir Tuhan, ini mungkin saudara saya ini sudah sesak nafasnya. Benci sekali rupanya dia sama saya.
lantas dia utarakan itu, maka lepaslah bebannya. Saya bilang puji Tuhan lah kalau lepas bebannya ini, sama dia jadi obat itu kan. Saya bilang gak apa-apa. Ya sama saya juga gak jadi penyakit itu. Karena saya layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya hanya doakan saja. Enggak saya istilahnya itu merasa juga usik atau merasa dendam. Enggak. Karena ini yang harus dilatih selalu sebagai gembala. Ya. Karena kita gembala. Kalau saudara umpamanya di bawah, enggak gembala, enggak juga dibilang orang. Ini karena ada hubungan itu, hubungan rohani itu. Ini pemimpin kami ini, dia rasa kurang begini, harusnya maunya begini. Cuma masalahnya dia enggak berani ngomong langsung muka dengan muka. Kan di situ problemnya. Padahal kita kan juga bukan garang. Umpamanya ada yang mengkritik, memang ini hak dari anggota. Karena yang kita pimpin ini adalah umat. Gereja ini bukan milik ketua unit, ketua daerah, enggak. Gereja ini adalah milik Tuhan di mana kita di situ hanya sebagai pelayan-pelayan. Jadi kalau umpamanya ada seorang katakan, ini perlu perbaikan. Jelas begini, terus terang, kenapa kita marah? Enggak perlu. Karena selalu saya bilang, ada tesis saya. Tapi saudara punya antitesis, enggak apa-apa. Tesis plus antitesis, keluar sintesis. Dan itulah yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang punya sintesis. Kalau manusia itu walaupun siapa dia, hanya pasti ada antitesisnya juga di situ. Dan ini harus selalu terjadi sehingga gereja ini tetap berjalan dengan baik. Dan kita tidak perlu kita risih untuk itu. Saya selalu punya prinsip perahu yang dua-dua didayung pasti meluncur dengan cepat. Jangan punya saudara mau punya perahu hanya sebelah saja saudara dayung. Kalau ada yang mendayung sebelah sana, tidak boleh. Saudara akan berputar-putar di situ. Kalau hanya sebelah saja, memang seragam ini dayungannya ini. Serak, mutar dia. Serak, mutar dia begitu saja. Tapi kalau ada pula yang sebelah sana, serak didayung di sini. Oke, sama-sama mendayung, purak. Maju dia, purak. Purak, maju. Inilah Tuhan. Pekerjaan Tuhan juga begitu. Oleh sebab itu, kenapa ada orang bilang demokrasi adalah bagus? Negara-negara bangsa di dunia ini demokrasi bagus. Karena semua bisa bicara. Tapi jangan merusak. Jangan pulang punya saudara buat sesuatu untuk merusak gereja ini. Itu tidak boleh. Kalau memberikan pendapat, pemikiran supaya bagus, kenapa tidak? Itu tandanya kita punya rasa sense of belonging kita tinggi terhadap gereja ini. Oleh sebab itu kita hindari selalu konflik. Konflik yang istilahnya itu jadi merusak dia. Itu harus dihindari. Tetapi kalau perbedaan opini, pendapat dan lain sebagainya, di dalam rapat tidak apa-apa. Karena memang itulah gunanya kita di sini. Sudah pemimpin-pemimpin dengan berbagai pengalaman dan persepsi yang bisa disatukan oleh roh Tuhan, maka pekerjaan Tuhan pun akan lebih maju. Dia katakan tadi di sini, kita harus selalu mendidik anggota kita untuk menjadi satu, melibatkan diri. Bagaimanapun anggota banyak, pemimpin dan manajer, sistem evaluasi hasil kerja tidak dirancang hanya untuk memberi kesibukan kepada kita, tetapi untuk mengetahui sudah sampai di mana pencapaian kita. Jadi setiap ada planning, rapat-rapat kita itu bukan sekedar supaya kita sibuk di situ saja, membuat perencanaan, tetapi sebenarnya itu adalah mendorong kita sehingga setiap langkah ada proses kemajuan. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Artinya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin saudara. Pekerjaan kita
maju Uni Barat ini sekarang, jangan berbangga. Karena kita mau lebih maju lagi, bukan demi saya, demi kemuliaan Dia. Karena apabila kita bekerja demi kemuliaan Dia, saudara tidak pernah kecewa menjadi pengerja. Tetapi kalau saudara buat demi kemuliaan saudara, maka saudara kadangkala kecewa. Waktu bagus dipuji, saudara berbangga. Waktu tidak direndahkan, saudara kecewa. Pekerjaan Tuhan ini sebenarnya sangat menarik. Itu sebabnya katanya menurut satu penelitian, orang yang berdedikasi dalam pekerjaan Tuhan, entah apapun jabatannya, kolporteo, pendidik, pendeta, kalau benar-benar dengan setulus hati, benar yang dibilang Alkitab, diberkati mereka, diberkati juga kehidupan mereka. Biarlah kiranya renungan dan pemikiran ini membuat kita selama 2 hari ini kita akan mengevaluasi, saling evaluasi. Kita terbuka sehingga kita lebih maju lagi. Karena harapan Tuhan Gereja Uni Indonesia kawasan Barat ini tambah hari, tambah maju demi kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati kita.